Baik, mohon pendalaman Pater secara biblis tentang kerajaan Allah. Dalam Dua Bapa Kami, kita mohonkan juga sebagaimana diajarkan oleh Yesus, datanglah kerajaanmu. Lalu sejauh saya pahami selama ini, proyek hidup kita sebagai orang Kristen yaitu menghidupi kerajaan Allah. Apakah itu? Lalu yang saya pahami juga bahwa kerajaan Allah itu hidup dalam damai, dalam kasih, dalam keadilan dan kebenaran. Mohon pendalaman Pater secara biblis supaya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih Pater. Oke. Kalau omong tentang kerajaan, apakah sebuah kerajaan tanpa raja? Tidak. Oke, sekarang kita tahu dulu dari sudut pandang rajanya dulu. Oke. Ketika Yesus dihadapkan ke Pilatus, dia bilang kerajaanku bukan dari dunia. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Dari dunia. Kalau kerajaanku dari dunia ini, maka para pengikutku akan datang membela aku. Tapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Engkau raja, engkau telah mengatakannya, aku raja. Tapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Karena itu penting sekali engkau bilang kerajaan Allah. Artinya di situ Allah punya raja atau tidak, Allah punya kerajaan atau tidak punya kerajaan. Punya. Lalu yang jadi raja itu siapa? Ini penting sekali, oke? Lukas 1 ayat 32, 33, siapa yang jadi raja? Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Raja sudah datang atau belum? Tumanggor. Sudah, Pater. Siapakah dia? Yesus. Jadi sudah mulai. Sudah ada, tetapi juga belum datang. Nanti kemudian, oke. Ketika engkau datang nanti sebagai raja, dalam pengertian oke. Ini penting sekali. Karena itu ketika Yesus bilang kerajaan Allah sudah dekat, sudah ada di sini. Lukas 17 ayat 21, Friska. Lukas 17 ayat 21. Pelan-pelan kita lihat makna dari kerajaan surga. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Yesus bilang, akulah Emmanuel. Dia sudah ada, sudah datang. Jadi ketika omong tentang kerajaan, kau jangan lupa siapa yang merajai. Yesus sudah datang, Tumanggor. Tapi dia pergi. Sudah. Dia akan datang lagi? Iya. Oke, sekarang ini penting sekali kalau kita bongkar Wahyu 21 ayat 1 sampai 4 kita omong akan datang. Jadi sudah datang, tetapi juga nanti akan datang. Ini penting sekali. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya.
Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ini penting yang akan datang. Kita selalu ngomong dalam konteks itu. Sekarang Yesus bilang bagaimana kita menghidupi kerajaan Allah itu. Apa yang dia harapkan supaya kita bisa hidup. Yesus mengkomparasikan hal yang paling kecil. Friska Matius 13:31. Ya, 13:31. Matius 13 ayat Sekarang kita lihat 31. bagaimana pelan-pelan ada karakter, kriteria, karakteristika, ciri khas ya, ciri-ciri dari kerajaan surga itu yang harus kita hidup. Oke, Matius 13:31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya." Biji yang kecil jadi pohon yang besar, dan pohon yang besar itu tentang itu. Ini pelan-pelan. Oke. Yang sama ayat 44, Nona. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Menyerahkan, kehilangan sesuatu untuk yang terbaik. Pelan-pelan. Ayat 33-nya. Transformasi. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat, sampai khamir seluruhnya. Bagaimana dia omong tentang kecil itu ditransformasi jadi besar. Ini penting sekali. Kalau begitu pertanyaan kita, kalau dengan karakter seperti ini, kita masuk ke dalam kerajaan ini, bagaimana? Yohanes 3 ayat 3. Ya, Nikodemus. Ya, Yohanes 3 ayat 3. Kalau kamu tidak dipermandikan, kamu tidak akan masuk. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah adalah dilahirkan kembali. Lahirkan kembali. Lanjut tuh ayat 4, lahirkan dalam apa? Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Syarat untuk masuk dalam kerajaan Allah, Manggor, adalah Dibaptis. dibaptis. Tahan dulu. Oke, pelan-pelan. Oke. Penting sekali. Markus 10 ayat 15. Omong tentang seperti anak kecil. Untuk masuk kerajaan surga. Karakter yang ada di sana. Kesederhanaan, kepercayaan, semua pelan-pelan ke sana. Markus 10 ayat 15, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kita belum sampai kepada kerajaan Allah itu, pelan-pelan.
karakter yang mengantar kita ke sana. Ini betapa pentingnya konkordansi, betapa pentingnya isi dan keseluruhan dari seluruh kitab suci. Oke. Berarti untuk masuk dalam kerajaan surga itu engkau harus menerimanya dengan segala kerendahan hati. Menerima dengan segala kerendahan hati. Matius 6 ayat 33, bantu aku dekat di situ. Tadi Markus, sekarang Matius 6 33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita garis bawahi ada berapa kata kunci tadi ya. Ini penting sekali supaya nanti kita bisa tarik benang merah apa itu kerajaan surga. Oke, yang pertama tadi sudah ditemukan kata kunci. Untuk masuk kerajaan surga engkau harus apa? Tumanggor, syaratnya untuk masuk ke sana. Dibaptis. Terima dengan apa? Kerendahan hati. Rendah hati. Baca kembali 6 ayat 13 tadi. 6:33 tadi. 6:33. Matius. Matius, ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya kerajaan Allah itu sama dengan apa? Kebenaran. Nanti kita lihat ciri tipologi dari kebenaran ini, prefigurasi dari kebenaran gimana. Oke. Baptis, ingat penting. Bapak dua hal yang penting, baptis dan kebenaran. Oke. Sekarang siapa yang menjadi raja? Yang tadi telah kita baca. Di dalam kerajaan Yesus. surga itu ada seorang raja. Yang namanya siapa? Yesus. Oke. Raja ini pergi atau tidak pergi? Pergi. Dia pergi kemana sekarang raja ini? Dalam Dia sudah arti di mana? Maksudnya begitu. di surga. Oke, dia pergi ke surga. Dia pergi untuk apa? Yohanes 13. Yohanes 14 ayat 1 2, ayat 2 3. Aku akan pergi ke rumah Bapa. Di rumah Bapakku ada banyak. Pelan-pelan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pertanyaan saya untuk Tumanggor. Yesus sudah kemana sekarang? Ke tempat Bapa. Di bumi? Di surga. Tidak ada. Di bumi tidak ada lagi, begitu. Oh, aku akan menyertai kalian. Bantu dulu. Ini penting sekali, oke. Kita bantu dulu. Matius 28 ayat 20. Pelan-pelan untuk sampai ke sana. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berarti Yesus walaupun dia di surga, dia menyertai kita sampai akhir zaman. Oke, pelan-pelan. Supaya dia menyertai kita sampai akhir zaman sebagai raja, dia punya wakil atau tidak? Mulai pelan-pelan. Dia punya wakil atau tidak? Punya. Halo. Dia punya wakil. Kepada wakil ini dia berikan apa? Kuasa atau tidak? Kuasa. Oke, sekarang kita lihat. Pelan-pelan, dia kan raja. Dia pergi nih. Tetapi sebelum pergi, dia berikan kunci sebagai lambang kuasa kepada siapa?
Matius 16 ayat 19. Siapa yang dia berikan kunci? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Friska, Yesaya 22 ayat 20 sampai 22. Ini penting sekali. Raja akan pergi, dia tinggalkan kuncinya kepada siapa? Saya berapa Romo? 22, tolong type di bawah lah teman-teman. 22 ayat 20, 22, 22. 22. Ayat 20 dulu. Oke, Romo. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke Oke. atas bahunya. Garis bawah di situ. Aku akan memberikan kunci rumahnya siapa? Daud. Siapakah Daud dalam sejarah Israel? Raja. Artinya aku akan memberikan kunci Kerajaan. supaya yang terima melanjutkan atau tidak? Iya, melanjutkan. Melanjutkan kuasa itu. Di dalam Yesaya 22, 20 sampai 22, di sini penting sekali diberikan kunci, diberikan kuasa. Karena itu di dalam ayat 18 ida saya Matius 16-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Ini penting sekali. Gereja. Kita lihat di sini. Yang didirikan di atas siapa? Petrus. Petrus. Dan Petrus ini terima kunci Kerajaan. Kamu lihat baik-baik logika. Jadi gereja punya nama lain yaitu Kerajaan Allah. yang kelihatan. Oke. Kenapa? Yang pertama, dia dirikan gereja. Kepada pemimpin gereja ini diberikan kunci kerajaan Allah. Seperti di dalam Yesaya diberikan kunci rumah Daud. Kerajaan ini sampai kapan? Di dalam Lukas tadi 1 ayat 32-33, kerajaannya sampai Lamanya. akan kuberikan kerajaan bapa leluhurnya, tata bapa leluhurnya Daud, dan kerajaannya tidak berkesudahan sampai selama-lamanya. Karena itu poin penting sekali ketika terjadi konsili pertama di Yerusalem. Di situ pemimpin akan berdiri. Oke, di dalam Kisah 15 ayat ke-7 siapa yang berdiri? Tetapi kita lihat ayat ke-6 dulu. Kisah 15 ayat 6, siapa yang berdiri ketika di dalam sebuah pertemuan konsili terjadi keributan? Siapa yang berbicara di situ dulu di ayat 16, ayat 6-nya? Kisah 15 ayat 6. Maka bersidanglah rasul-rasul dan presbiter-presbiter untuk membicarakan soal itu. Oke, sekarang ayat 7. Terjadi perdebatan dan tidak ada penyelesaian.
Sesudah beberapa waktu lamanya, berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Konsentrasi di sini. Kita lihat tadi. Matius 16:18. Yesus dirikan apa? Gereja, Gereja ini dipimpin oleh siapa? Petrus, Petrus. Oke. Kepada Petrus diberikan apa? kunci, Bukan sekadar kunci, tetapi kunci punya nama di belakang. kerajaan Allah. Artinya di sini Yesus sendiri yang memilih, yang memberikan Petrus. kuasanya kepada Petrus, Petrus. Ini penting sekali. Oke, pelan-pelan. Gereja, kunci kerajaan Allah. Lihat dinamika penting ini. Karena itu gereja adalah kerajaan Allah yang yang kelihatan. Bagaimana itu? Di dalam konsili Yerusalem, siapa yang berdiri ketika terjadi persoalan? Petrus. Otoritas karena itu otoritasnya seperti apa? Bunyi ayatnya. Baca kembali. Sejak semula aku dipilih. Allah memilih aku. Ya. Saya mengerti. Kita hanya baca supaya logikanya kena. Ya, Siapa saya yang baca setuju. tadi? Beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu." Cukup selesai. Allah pilih aku dari antara kalian. Ingat, baik-baik. Di Yesaya bilang kunci rumah Daud. Daud itu siapa? Penting sekali. Raja. Oke. Tugas dari seorang raja itu apa? Yesekiel 34 ayat ke-16. Setelah itu ayat ke-23. Penting sekali. Tugas dari Daud sebagai seorang raja itu apa? Yesekiel. Maaf, Pater Yesekiel. Baca, kalian tidak dengarkan semua yang di atas ini. Aduh, hancur 34 ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Karena dia adalah apa? Ayat 15. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka baring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ini gembala. Oke, sekarang ayat 23. Gembala ini sama dengan apa? Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan mengembalakan mereka dan Dalam sejarah Israel, seorang Raja, di dalam Yesekiel 34 ayat ke-23. Berapa orang gembala di situ? Dibaca ulang. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud hambaku.
Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Gembala sama dengan apa di situ? Karena Daud ini. Raja. Oke. Sekarang perjanjian baru. Gembala dan raja. Allah bilang apa? Ginting Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Oke. Ini arti gembala adalah Yesus. Yesus itu sendiri. Tapi gembala ini seperti dalam Yesekiel tadi ayat 34 ayat 15, dia Allah Yahweh adalah gembala. Yesus yang gembala ini pilih siapa jadi gembala di dalam perjanjian lama. Yesekiel tadi Allah pilih Daud. Sekarang di dalam perjanjian baru Yesus adalah gembala, dia pilih siapa? Petrus. Yohanes 21 ayat ke-15. TB1 bantu dulu Rizka atau Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." kepada siapa yang disuruh untuk gembalakan? Petrus. Seperti Daud menggembalakan Israel, Daud adalah seorang Raja. pemimpin. Artinya ketika Yesus mempercayakan kepada Petrus, dia adalah gembala. Yesus adalah gembala dalam Yohanes 10:11. Dia percayakan satu gembala untuk mengembalakan kawanan Yesus. Namanya Petrus. Sekarang rumah Daud ini, pondok Daud ini digembalakan oleh Daud dalam perjanjian lama. Oke. Di dalam perjanjian baru Lukas 1 ayat 32-33 kepada Yesus diberikan takhta siapa punya? Takhta siapa punya yang diberikan kepada Yesus? Lukas 1:32. Aku akan memberikan takhta Daud bapamu. Bisa mengerti? Ya, bisa. Lukas 1:32, kita masuk ke logika dulu. Oke. Baca, Patar. Iyalah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Lanjut. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Oke, lihat logika. Yesus raja. Dia dirikan apa dalam Matius 16 ayat 18? Gereja. Oke. Berarti gereja ini adalah rumah Daud yang baru. Analisa itu. Di sini ada pemimpinnya. Di ayat 19, pemimpin ini diberikan kunci. Dan pemimpin ini namanya Petrus. Logika pelan-pelan kita masuk di sini. Sampai di sini bisa memahami. Artinya sekarang di dalam Yesaya, menggenapi Yesaya di Matius 16 ayat 11 ini menggenapi Yesaya 22 ayat 20 sampai dengan 22. Diberikan kunci, diberikan kuasa. Karena itu kunci tugasnya untuk apa? Membuka dan menutup. Buka dan menutup rumah Daud. Karena Yesus mendirikan gerejanya.
Ini penting sekali. Karena itu nanti bantu dulu di Kisah 15 ayat ke-14. Gereja adalah apa? Kisah 15 ayat 14 sampai dengan 16. Gereja adalah apa? Kisah 15 ayat 14. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Oke, sekarang lihat dua komparasi. Perjanjian Lama mengatakan bahwa Israel adalah rumah Daud, Rumah Daud. tetapi rumah Daud yang lama. Sekarang aku akan mendirikan kembali rumah Daud yang baru. Reruntuhan, artinya yang didirikan adalah rumah Rumah Daud. Daud. Daud itu siapa? Raja Israel. Raja Israel. Ini penting sekali. Oke, rumah Daud yang lama ini penghuninya adalah Israel. Sekarang rumah Daud yang baru ini penghuninya bangsa-bangsa lain atau tidak? Semua bangsa atau tidak? Dibaca ayat 15-nya. Ayat 15. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis. 16. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Dan siapa yang menghuninya? Lanjut. Rumah Daud yang baru itu, kerajaan Daud yang baru itu, siapa yang huni? Siapa yang tinggal? Supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan, yang melakukan semuanya ini. Artinya, di dalam rumah Daud yang baru itu, kerajaan Daud yang baru itu, Om Tumanggor, penghuninya siapa? Segala bangsa. Karena itu bantu dulu IC Matius 28 ayat 19. Pergi kemana? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syarat pertama. Ini penting sekali. Syarat pertama untuk masuk ke rumah Daud, kerajaan Daud yang baru ini, yaitu melalui apa di situ Matius 28 ayat ke-19 tadi? Baptis. Masih ingat tadi kerajaan tadi, surga tadi? Melalui apa? Baca sandingan kembali, Priska. Yohanes 3 ayat 4. Kamu harus apa? Dari ayat 3. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Lanjut. Oke. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tahan dulu. Ingat, kerajaan Allah.
Lihat. Syarat masuk ke dalam kerajaan Allah tadi melalui apa? Baptis. Sekarang siapa itu? Cuma kau itu. 1 Korintus 12 ayat ke-11 12. Baptis membuat kita anggota apa? Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Lanjut. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Tumanggor. Yohanes tadi 3 ayat 3 selanjutnya omong kepada Nikodemus. Untuk masuk kerajaan Allah engkau harus Dibaptis. dalam 1 Korintus barusan kita baca 12 ayat 11 selanjutnya. Baptis membuat kita jadi anggota apa? Tubuh. Dan tubuh inilah yang harus kita pecahkan. Efesus. Apa artinya tubuh? Efesus 1, Friska 22-23. Tubuh itu apa? Efesus 1, 22-23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Apa artinya tubuh? Om Tumanggor. IDC, Kolose 1 ayat 18. Yang barusan dibaca tadi, tubuh artinya apa? Gereja. Gereja. Oke. Kolose 1:18. Yesus adalah apa? Ia adalah kepala tubuh, yaitu gereja. Oke. Dialah yang sulung. Selesai. Ya. Sudah selesai. Oke. Logika. Semoga jadi orang Kristen sejati yang waras. Dalam Yohanes tadi dikatakan bahwa Nikodemus, untuk masuk kerajaan Allah engkau harus Baptis. baptis dalam 1 Korintus untuk menjadikan engkau anggota Tubuh. tubuh ini adalah Gereja. artinya kerajaan Allah yang kelihatan di dalam bumi ini adalah Gereja. perkara selesai. Kalau engkau mau tanya, Luar biasa. Pada Allah. tubuh artinya gereja. Gereja itu tubuh Kristus. Nona manis, hati-hati. Tubuh artinya gereja. Gereja artinya tubuh Kristus. Kristus adalah kepala dari tubuh. Ini yang harus lihat baik-baik teman-teman, supaya nanti jangan baik penjelasannya. Karena itu gereja adalah kepenuhan dari Kerajaan Kristus. Allah. Dari sang raja itu. Oke. Gereja adalah kepenuhan dari sang raja itu sendiri. Karena itu gereja adalah tubuhnya, kerajaannya yang kelihatan. Kelihatan. Karena itu sekarang
dalam pengertian pemimpin. Ini penting sekali. Oke. Apakah dia memimpin sebagai raja atau tidak? Bisa mengerti? Kita analisa. Kita kembali. Ini tema-tema penting yang ada hubungannya dengan gereja. Oke, analisa. Saya pakai tadi saja supaya lebih. Ini kamu dapat berapa SKS nih, Friska? Frater, dapat berapa SKS nih, IDC? 4. Langsung lulus Pater 15 Oke, ini. sekarang kerajaan Allah terungkap secara nyata kelihatan dalam Gereja. Gereja. Oke, gereja. Di sini penting sekali. Di kerajaan Allah punya raja, yaitu Yesus. Yesus pergi. Dia berikan kuasa kunci kepada Petrus. Petrus. Artinya kerajaan Allah yang kelihatan ini dipimpin oleh pemimpin Petrus. yang kelihatan. Namanya Petrus. Ini penting dulu. Ini penting sekali. Oke. Bagaimana membuktikan bahwa di dalam kerajaan Yesus yang kelihatan di bumi ini, yaitu gereja, pemimpinannya adalah Petrus. Maka kita lihat bagaimana suksesinya Petrus. Di dalam Matius 16 ayat 19 tadi, siapa yang pegang kunci? Petrus. Di dalam Yohanes 21 ayat 15-17, siapa yang gembalakan? Domba-dombanya Yesus. Petrus. Di dalam Lukas 5 ayat 10, di hadapan Yohanes dan Yakobus, kepada siapa diserahkan kuasa untuk menjala? Bantu dulu. Lukas 5:10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Kenapa tidak bilang kalian? Dan di situ ayat hanya bilang kepada Petrus. Engkau. Sekarang, kepada siapa yang didoakan secara khusus dalam Lukas 22 ayat 31-32? Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Siapa yang punya tugas untuk menguatkan saudara-saudaranya? Simon Petrus. Ini penting sekali, teman-teman. Sekarang, saudara dan saudariku yang terkasih, siapa yang diserahkan Yesus untuk menyelesaikan perkara sosial? Kita sandingkan ke bab 18 ya. Coba bab 16 ayat 24 Matius, bantu dulu sedikit. Kalau tidak 17. Coba baca dulu. Maaf. Setelah dia mendirikan di Matius 16 ayat 18, sekarang Petrus harus menyelesaikan perkara sosial. Bantu dulu di Matius, kalau tidak 16 ayat 24, coba bunyinya saja. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti Bukan. aku." Berarti 17 ayat 22. 17 ayat 22. Ya. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Lanjut. Tadi 20 berapa? 22-23. 24-nya sebut. Oke. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum,
Datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak?" Oke, tahan Dari dulu. rakyat. Kata dulu, Yesus meminta pendapat. Baca kembali. Ketika Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon?" Oke, tahan dulu di situ. Tumanggor, Rasul siapa yang diminta pendapat? Simon Petrus. Simon Petrus. Oke, untuk menyelesaikan perkara sosial. Oke, perkara sosialnya apa? Bantu dulu. Dari Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Lanjut. Oke, jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Tumanggor, bayarlah bagimu dan bagiku. Kalau pemimpin sudah bayar, selesailah perkara. Kenapa? Di mana rasul yang lain? Kenapa tidak bayar? Yesus bilang, tangkap semua ikan itu dan bayar untuk semua kita. Yesus bilang, engkau akan menemukan 4 dirham. Bayarlah untukmu dan untuk aku. Bagaimana Yesus mendidik kepemimpinan Petrus untuk menyelesaikan perkara sosial. Tidak main-main. Sekarang di Matius yang sama 14, kita turun ke Matius 14 ayat 24. Ketika gereja berada di baktera gereja berada di dalam goncangan angin taufan. Siapa yang dididik untuk berjalan di atas badai? Matius 14 ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Siapa yang minta berjalan di atas badai? Petrus. Apakah Yesus mengizinkannya? Petrus, engkaulah pemimpin di atas badai. Tidak penting sekuat berapa badaimu. Baktera gereja dihempas, dilapis oleh badai. Tetapi engkau pemimpin harus latih berjalan di atas badai. Apa kata Yesus? Rizka, jangan mute. Oke, Romo. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Perkara selesai. Penting, tidak penting itu. Datang lagi kepadaku di atas badai. Latihan kepemimpinan di tengah badai. Petrus
Hanya Yesus mau katakan dalam analisa saya, refleksi saya, belajarlah berjalan di atas badai. Jangan kau tunggu sampai badai itu lalu. Berapa badai yang menghantam baktera gereja, dan pemimpin harus di sana. Dan ketika pemimpin ini berada di dalam badai, apa yang dibuat oleh gereja? Kisah 12 ayat 5. Ketika sang pemimpin Petrus berada di atas badai, apa yang dibuat oleh gereja? Kisah IDC 12 ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi gereja dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Satu-satunya pemimpin rasul yang didoakan oleh seluruh gereja. Baca kembali. Satu-satunya rasul yang didoakan spesial oleh Kristus, Lukas 22 ayat 31-32. Dan satu-satunya rasul yang seluruh gereja mendoakan dia ketika berada di dalam badai. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi gereja dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Karena itu apapun badaimu, Petrus, tidak akan ada kekuatan apapun yang bisa merobohkan gereja yang aku dirikan di atas kamu. Matius 16:18. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kalau menentang bahwa gerejanya Kristus tidak didirikan di atas Petrus, kalian sedang mengatakan bahwa Yesus tukang tipu. Kalian sedang mengatakan bahwa Kristus tukang tipu ketika dia mengatakan tidak ada satu kuasa maut pun yang bisa merobohkan gerejaku yang kudirikan di atas Petrus. Kalian sedang mengatakan bahwa Kristus adalah pembohong. Kasihan sekali. Dan siapa yang harus naik kembali ke perahu? Baktera, untuk mengatakan bahwa jumlah ikan 153. Yohanes 21 ayat ke-11. Siapa yang harus naik kembali dan memastikan bahwa tangkapan jalahan kita 153? Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun banyak itu. Jala itu tidak koyak. 153 dalam mentalitas Israeli adalah jumlah semua ikan yang ada di laut. Ketika 153 diaplikasikan di situ, maka terjadi lagi pembaharuan Petrus sebagai penjala manusia dari Lukas 5 ayat 10. Jalalah semua manusia. Karena itu tugas mulia dari Petrus di Kisah 9 ayat 31. Tugas mulia dari Petrus. Kisah 9 ayat 31. Selama beberapa waktu Langsung 32. Itu gereja Katolik, saya langsung 32. Oke. Tugas dari seorang pemimpin, seorang wakil raja, Vicarius Christi. Tugasnya apa di sini? Ke semua, bukan kemana-mana. Itu terjemahan ke semua. Tidak tahu lah diterjemahkan kemana-mana. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Oke, semuanya. Dia tugas kunjungi yang kita namakan bisita apostolik. Kunjungan apostolik kemana?
mana atau kesemua. Karena itu, Tumanggor, Paus Protestan, ketika seorang Petrus atau suksesinya pergi kunjung ke sebuah negara, kunjungan itu menggerakkan seluruh aspek kehidupan. Karena dia akan diterima sebagai seorang Raja. Pemimpin, Vicarius Christi, bukan raja Yesus. Dia akan diterima di sana sebagai yang menerima otoritas untuk melanjutkan misi kerajaan Allah. Makanya gereja adalah punya sifat kerajaan Allah, dan gereja punya sifat satu, Kudus, tidak yang lain lagi. Kudus, Katolik, apostolik, dan Katolik. Ada di mana-mana. Semuanya. Pergilah, jadilah saksi di mana. Tetapi kalian ini punya pemimpin. 1 Petrus 5 mulai dari ayat 1. Petrus bilang dia adalah primus inter pares, pertama dari semua yang sama. Aku rekan penatua. Aku menasihatkan para presbiter di antara kamu. Aku sebagai teman presbiter dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan... Sebentar dulu. Aku teman presbiter. Petrus tidak sombong. Dia tahu bahwa dia punya tugas adalah meneguhkan saudara-saudaranya. Maka dia bilang, aku presbiter, rekan presbiter seperti kalian. Apa nasihatnya ayat 2? 3. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Nasihat dari ketua gembala kepada para gembala yang lain. Ayat 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ada di mana kawanan itu? Para gembala presbiter itu ada di mana? Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tumanggor, Paus ini harus menasihati para gembala yang lain yang ada di mana? Seluruh dunia. Yang ada di mana? Seluruh dunia. Tapi berapa gembala yang menasihati ini? Satu saja. Dan dia menasihatinya dari mana? 13. TB1. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus, anakku. Salam dari kawanmu, saya ini yang terpilih, yang ada di Roma, dan dari Markus, anakku. Di manakah Petrus pada saat dia menuliskan surat gembala ini? Di Roma. Di Roma. Karena itu sekarang Paulus punya alasan untuk mengatakan ginting Roma 1 ayat 7-8. Ide saya siapkan Roma 16 ayat 16. Roma 1 ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma. Di mana? Di Roma. Di Jerman? Oke, di Roma. Oke, apa isi salamnya Paulus? Yang dikasihi Allah, yang dipanggil
dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. 8-nya. Ada iman. Imannya Roma ada di mana? Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu Di mana? di seluruh dunia. Iya, Iman Roma tersebar di mana? seluruh dunia. Dunia. Kalau dia bilang di seluruh dunia, yang iman di seluruh dunia ini kawanan Kristus, yang ada di seluruh dunia ini adalah anak domba, kawanan domba-dombanya Kristus, Iya, Ya. Iya. dan domba-dombanya Kristus sebelum ke Roma 16:16 itu digembalakan oleh siapa IDC? Yohanes 21 ayat ke-17. Langsung ke-17 karena pakai TB1. Ayat ke-16 supaya TB1 atau TB2 sama di ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Tumanggo, engkau adalah dombanya Kristus? iya, Paus Protestan, engkau adalah dombanya Kristus? Ya. Indri, engkau adalah dombanya Kristus? Ya, Pater. Priska, semua di sini adalah dombanya Kristus yang ada di bawah? Yes. Benar, Romo. Digembalakan oleh siapa? Petrus. terus Yang bukan digembalakan oleh Petrus, bukan kawanan atau dombanya Kristus. Kristus. Perkara selesai. Karena itu, semua kawanan Kristus, domba-dombanya Kristus ini, Roma 16:16 menyapa siapa? Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua gereja Kristus. Semua gereja Kristus menyalami Roma. Ayat ke-20. Kepenuhan dari Kejadian 3:15. Janji. Allah akan menaruh apa di bawah kakimu, Roma. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Satu-satunya Kasih surat karunia Paulus, sebentar. Nanti kau baca ulang. Satu-satunya surat Paulus yang mengatakan, kasih karunia Allah. Allah akan menghancurkan, meremukan iblis di bawah kakimu. Baca kembali untuk Protestan yang tidak dengar. Itu surat untuk Jerman atau untuk apa? Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Mu ini siapa? Karunia. Mu ini siapa? Petrus. Roma. Roma. Oh, oh, Perkara selesai. Manggor. luar biasa, Pater. Terima kasih banyak. Makanya Dekinades mau jelaskan sejarah apa semua. Kau Protestan tuh kau pakai sola scriptura. Tunjukkanlah bahwa Petrus tidak penting. Perkara selesai. Tuh ada surat untuk Esra Soru di Kupang NTT, Pater. Jangan kamu tambah-tambah biar saya bertanggung jawab dengan pernyataan saya. Profesor bilang saya cacat logika ketika menafsirkan para
murid yang nama-nama Rasul, saudara-saudara Yesus itu sebagai anak kandungnya Maria. Kalau kau tunjukkan dulu anak kandungnya Maria itu siapa saja. Oke. Tumanggot, Anda sudah mengerti kerajaan Allah yang Iya. nyata? Luar biasa, Peter.